Hadirnya kita malam hari ini wallah lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Karpet yang kita duduki pada malam hari ini wallah lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Sebagaimana Nabi katakan bahwasannya orang yang hadir menuntut ilmu, mereka dari mulai dia keluar dari rumahnya sampai dia kembali ke dalam rumahnya, mereka berjalannya nggak di atas aspal, nggak di atas tanah, nggak di atas pasir, melainkan para malaikat-malaikatnya Allah SWT membentangkan sayapnya untuk dijadikan alas kepada orang-orang yang hadir datang niat dari rumahnya untuk menuntut ilmu Allah SWT. Sebagaimana Nabi katakan ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa alim wa muta'alim. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, dunia ini terlaknat, jauh dari rahmatnya Allah SWT, kecuali orang-orang yang berzikir, orang-orang yang menuntut ilmu, dan orang-orang yang selalu mengajarkan ilmunya kepada manusia lainnya. Kita yang hadir sini termasuk di dalam golongan hadis yang baginda Nabi SAW katakan ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa alim wa muta'alim. Kita termasuk di dalam golongan orang yang hadir menuntut ilmu. Dan perlu diketahui, duduk menuntut ilmu hukumnya di dalam Islam baik bagi laki-laki maupun perempuan hukumnya wajib. Maka nggak ada orang, kalau ada orang bilang acara seperti ini sunnah, baca maulidnya sunnah, tapi ketika dibacakan di dalam setelah isi pembacaan maulidnya tersebut tentang kitab-kitabnya, tentang ajaran-ajaran nabinya, itu udah bukan sunnah tapi wajib. Maka orang yang hadir menuntut ilmu dimanapun, di majelis manapun, di pesantren manapun, walaupun dia bukan seorang ulama, pasti nanti anak cucunya ada yang menjadi seorang ulama. Karena ketika dia duduk di majelis ilmu, bukan cuma jasadnya dia aja ngaji, ruhnya juga ngaji, spermanya dia juga ngaji, sum-sumnya dia juga ngaji. Maka orang yang hadir di sini di majelis ini pada malam hari ini dengan niatnya untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini walaupun kita bukan ulama, mudah-mudahan kita anak cucu kita nanti ada yang menjadi ulama besar, ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan apa tadi kado kita untuk Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW nggak minta apa-apa, Nabi nggak minta tanah, sertifikat rumah, mobil, nggak ada minta apa-apa. Rasulullah permintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja yang maha kaya, Rasulullah nggak minta harta. Yang Rasulullah cuma minta yakni keselamatan bagi seluruh umat-umatnya tanpa terkecuali. Sebab orang yang hadir berselawat kepada Rasulullah walaupun cuma nggak hadir dia sendiri. Dan perlu diketahui ibadah Allah, sholawat kepada Rasulullah merupakan amal ibadah yang walaupun niatnya pertama, Habib dia niatnya sholawatan atau dia hadir maulid, dia bersolawat kepada Rasulullah, niatnya dia untuk cari perhatian, tetap diterima oleh Allah SWT. Atau vokalisnya suaranya dibagus-bagusin, cuman sengaja aja biar dipuji sama umat, tetap diterima sama Rasulullah SAW dan diterima juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau niatnya dia berselawat kepada Rasulullah, dia berselawat tapi niatnya untuk mamer, cari perhatian karena ada yang lagi diincar sama dia perempuannya di situ, tetap diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia hadir maulid atau dia membaca selawat kepada Rasulullah dalam keadaan dia batal wudhu, tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia baca selawat kepada Rasulullah tapi dia nggak menghadap kiblat, tetap diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Segala amal ibadah yang lain, entah itu sholat, puasa, zikir, baca Quran, ataupun sedekah, niatnya ingin dipuji, ria, cari perhatian,
nggak akan diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tapi selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun batal wudu, walaupun niatnya sombong, walaupun niatnya ingin cari perhatian, walaupun niatnya ingin dipuji, walaupun niatnya ingin mamerin suara, ingin mamerin ini itu dan segala macam lain-lainnya, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kecintaan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita ini apa yang kita bisa berikan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Datang 4 malaikat kepadaku. Yang pertama Jibril alaihissalam. Apa malaikat Jibril katakan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, saya Jibril alaihissalam berjanji kepadamu ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berselawat kepadamu sehari 10 kali aja berselawat kepada Rasulullah, maka aku Jibril alaihissalam yang akan menggandeng tangan dia nanti ketika dia melewati Shiratal Mustaqim. Aku yang akan menggandeng menuntunnya ketika nanti dia melewati Shirat. Ini janjiku kepadamu ya Rasulullah. Jibril alaihissalam. Datang malaikat yang kedua Mikail alaihissalam berjanji ya Rasulullah, saya Mikail alaihissalam berjanji kepadamu ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu sehari 10 kali aja bersalawat kepadamu, maka aku berjanji aku yang akan nanti memberikan minum dari telagamu, telaga Haud. Ini janjiku kepadamu ya Rasulullah. Mikail alaihissalam. Datang malaikat ketiga malaikat Israfil alaihissalam. Ya Rasulullah, saya Israfil berjanji kepadamu, barang siapa dari umatmu berselawat kepadamu sehari 10 kali aja, maka aku berjanji kepadamu ya Rasulullah, aku akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala memohon ampun bagi umatmu tersebut yang berselawat kepadamu, dan tidak akan aku angkat kepalaku sebelum Allah mengampuni umatmu yang berselawat kepadamu. Ini janjiku dari Israfil alaihissalam. Malaikat malaikat keempat kata Rasulullah Israil alaihissalam. Ya Rasulullah, saya Israil, saya malaikat mencabut nyawa. Janjiku kepadamu bagi umatmu 10 kali saja dalam sehari berselawat kepadamu. Aku berjanji kepadamu, barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka aku akan mencabut ruhnya dengan penuh kasih sayang seperti aku mencabut ruh para nabi-nabi dan rasul Allah yang lainnya. Ini janjiku kepadamu Israil alaihissalam. Jadi malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israil semua berjanji kepada baginda Nabi Muhammad. Pada Rasulullah berjanji bagi siapapun umatnya Nabi Muhammad yang berselawat kepada Rasulullah sehari 10 kali aja, udah dapat jaminan, tangannya digandeng sama malaikat Jibril, dapat jaminan, dapat minum dari telaga Haud dari tangannya malaikat Mikail, dapat jaminan bahwasanya malaikat Israfil akan sujud di hadapan Allah memohon ampun untuk orang tersebut dan tidak akan mengangkat kepalanya sebelum Allah mengampuni orang tersebut. Dari malaikat Israel dapat jaminan bahwasanya dicabutnya nanti ruhnya saat sakratul maut dengan penuh kasih sayang seperti mencabut ruh para nabi dan rasul. Nggak ada untungnya buat Rasulullah SAW. Semua balik kepada kita lagi masing-masing. Yang pertama selawat, yang kedua perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi istighfarnya kita bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ahbab, ketahuilah istighfar yang kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku walaupun dia berdiri dengan dosa sehari 70 kali dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapus 700 dosa darinya. Sehari 70 kali istighfar, maka Allah ampuni 700 dosa yang pernah dia perbuat. Seminggu ada berapa hari? 7 hari. Kalau sehari 70, 700 dosa, 700 kali 7 udah berapa? 4.900 dosa dalam 1 minggu. Kalau kita cuma berselawat kepada kita beristighfar kepada Allah cuma sehari 70 kali. Nggak lama Nabi Adam alaihissalam berkata, ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad, dan Allah tidak berikan kemuliaan itu untukku walaupun aku manusia pertama, walaupun aku nabi pertama, walaupun aku manusia yang pertama-tama kali diciptakan dan berada di surga lalu diturunkan ke bumi oleh Allah SWT, tapi kemuliaan ini tidak diberikan olehku, melainkan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Yang pertama, taubatku hanya diterima di kota Mekah, sedangkan umat Nabi Muhammad taubatnya diterima dimanapun mereka berada selama mereka bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Allah akan ampuni semua tobat-tobatnya. Yang Allah berikan kemuliaan tersebut adalah tadinya aku berada di surga, tetapi aku melakukan satu kesalahan, lalu Allah membuang aku dan mengeluarkan aku dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad
begitu banyak dosa yang mereka perbuat, tapi Allah tetap memasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala selama mereka memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keempat kemuliaan yang Allah berikan hanya khusus untuk Nabi umat Nabi Muhammad, dan tidak Allah berikan kepadaku walaupun aku seorang nabi dan rasul dan manusia pertama sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, juga semua panitia dan juga para donatur yang sudah membantu terlaksananya acara ini, juga kepada para aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil yang sudah membantu lancarnya acara ini. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini yang sudah membantu acara-acara pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah gobol segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan ketika Rasulullah memanggil ya ummati, kuping ini bisa mendengar panggilannya Rasulullah, mata ini bisa memandang wajahnya Rasulullah, tangan ini bisa berjabat dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini kembali ke rumahnya dengan hajatnya diampuni, hajat-hajatnya digobol oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, aibnya ditutupi oleh Allah, rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
ala bidzikril auliya tanzilur rahmah fa kaifa bidzikri sayyidil auliya. Kalau disebutkan nama wali-wali Allah, nama kekasih-kekasih Allah, nama orang-orang soleh, turun rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu berupa apa? Rahmat Allah itu berupa ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, pikiran hati berasa plong, nggak ada beban, hutang yang banyak, permasalahan yang pelik seakan-akan tiada, semuanya berkahnya orang-orang soleh. Baru orang soleh yang disebutkan, baru wali-walinya Allah yang disebutkan. Fa kaifa bidzikri sayyidil ulama wal auliya habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang disebutkan rajanya para wali, rajanya para nabi, rajanya orang-orang soleh, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong kalau seandainya kita bersolawat kepada Nabi, hati kita nggak tenang, berarti dia nggak, imannya nggak benar kepada Rasulullah. Dusta kalau seandainya disebutkan nama Rasulullah, dia tidak merasa ketenangan, nggak merasa nyaman, nggak merasa bahagia, berarti cintanya sama Nabi dusta, bohong. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi kita semakin cinta sama Rasulullah, kita semakin sayang sama Nabi Muhammad, bisa meneladani, bisa mengikuti akhlak-akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari makannya, dari berjalannya, dari akhlaknya, dari menghadapi orangnya, sama yang lebih tua, sama yang sebaya, sama yang lebih muda. Sosok Rasulullah, sosok segala macam orang, pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin yang amanah, ayah-ayah yang tanggung jawab, sahabat-sahabat yang baik, tetangga-tetangga yang luar biasa, orang biasa, rakyat biasa, qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada semuanya dalam diri baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo akhwan rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita nggak ngikutin akhlak Nabi, meskipun itu nggak sampai 100%. Oh susah ya Habib, kita ngikutin akhlak Nabi sampai 100% susah. Nggak 100% nggak apa-apa, kurangin 80%, nggak bisa Habib, kebanyakan 80%, 50% nggak apa-apa, 50%, 30%, asal jangan sampai 0%, jangan sampai nggak ngikutin sama sekali akhlak sopan santun tata krama baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, kesabarannya, ketawaduannya, keikhlasannya, ketulusannya, gigihnya dalam perjuangannya, keberaniannya, ketegasannya, kesolehannya, semuanya ada dalam diri baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga nggak punya Nabi Muhammad? Bangga nggak punya Nabi Muhammad? Seneng nggak punya Nabi Muhammad? Suka nggak punya Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, tiada bosan-bosannya kita bersalawat kepada Rasulullah. Tiap acara di masjid, di lapangan, di musola, di mana aja diadakan peringatan Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikannya, mudah-mudahan kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat kebanggaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, sungguh-sungguh luar biasa. Saya kaget, ternyata luar biasa sampai penuh, sampai ke samping-samping itu sudah penuh daripada anak-anak mudanya. Betul. Alhamdulillah pada malam hari ini tidaklah
kita bersyukur, patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah taala berikan kita sehat, afiat, kita berikan rumah tinggal kita diberikan keamanan. Kalau misalkan kita tidak diberikan keamanan, kesejahteraan seperti ini, maka bagaimana kita mendapatkan hal enak yang saat ini kita rasakan? Yang mana hadirin hadirat rahimakumullah, para ulama mengatakan di dunia ini hanya ada dua macam pilihan. Di dunia ini hanya ada dua macam pilihan. Kalau misalkan kita ingin tahu kenapa kita mendapatkan ujian dari Allah, kita mendapatkan cobaan dari Allah, masalah begitu-begitu luar biasa, musibah datang silih berganti, belum tsunami, belum gempa bumi, belum longsor dan sebagainya, lantaran gara-gara dua ini. Kenapa? Karena siapa yang bisa menghalangi daripada musibah, cobaan, ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Mau siapapun dia, mau ulama dia, mau dia orang kaya kah, mau dia orang miskin kah, mau pejabat DPR, mau lurah, mau camat, mau presiden sekalipun, tidak ada yang bisa untuk menghalau, untuk menghentikan, untuk memperlambat daripada musibah itu datang. Oleh karenanya kita harus tahu dua hal ini. Apa itu? Yang pertama, kita ingat kepada Allah, maka Allah tidak perlu mengingatkan kita. Paham? Kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti ingatkan kita. Kenapa? Logikanya seperti ini. Sekarang saat ini yang paling banyak orang bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang banyak uangnya apa yang gak punya uang? Hah? Gak punya uang, betul? Yang sakit apa yang sehat? Ingat sama Allah. Yang kena musibah apa yang hidupnya tenang? Ternyata itu adalah salah satu bentuk cinta Allah Ta'ala untuk mengingatkan kita yang lupa. Oleh karenanya, yuk mari-mari kita semuanya, kita ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jangan sampai Allah ingetin kita. Kalau kita lupa sama Allah, Allah ingetin kita sakit. Saya punya sahabat, mohon maaf saya nggak bisa sebutkan namanya. Itu sahabat saya, teman saya, dulu nih, itu kerjaannya mabok setiap hari. Mabok setiap hari. Kita nasihatkan, bang, abang jangan mabok bang. Ini kan haram, ini kan nggak baik, ini kan ini dan itu semuanya, sampai mulut kita berbusa. Bahkan kalau misalkan malaikat Jibril pun nasihatin dia, gak bisa masuk ke telinganya dia. Betul? Subhanallah, ternyata bukan makhluk lagi yang nasihatin dia, bukan yang diciptakan Allah Ta'ala lagi yang menasihatin dia, tapi Allah langsung nasihatin dia. Ternyata subhanallah, caranya Allah nasihatin dia untuk dia berubah satu. Caranya nggak banyak-banyak, Allah Ta'ala kasih cara. Apa? Allah kasih dia penyakit jantung. Kira-kira mau apa kagak? Sekali orang sakit jantung itu sakitnya luar biasa, bahkan disuruh untuk minum obat seumur hidup. Allah Ta'ala itu luar biasa kalau ngasih caranya. Oleh karenanya pengen diingetin, apa kita pengen inget sendiri? Ayo mari sekarang, ini di sini banyak anak-anak mudanya, buru-buru ingat sama Allah Ta'ala, sayangin orang tuanya. Yang istri pun begitu, cintain Allah Ta'ala dan hormatin, cintai daripada suaminya. Oleh karenanya sekarang akhir zaman, betul, sekarang pondok pesantren banyak, majelis taklim seperti ini banyak, apalagi di Tangerang. Saya betul-betul kalau misalkan Tangerang, kalau mau cari majelis taklim paling banyak di Tangerang. Di mana-mana ada di Tangerang acara, di sini bahkan ada di sini ada acara lagi, di mana kita sampai 3 acara 4 acara satu malam itu di Tangerang aja. Banyak majelis taklim, banyak, terus pondok pesantren banyak. Ternyata yang ada saat ini itu masih kurang. Kenapa kok Habib bisa menyebutkan masih kurang? Ternyata kita punya guru Dr. Al-Habib Segal bin Hasan Baharun berangkat sewaktu-waktu ke daerah Kalimantan untuk berdakwah. Beliau berdakwah di Kalimantan, lalu ada seseorang yang bertanya kepada beliau, ya Habib, saya pengen bertanya Habib. Jujur, Habib harus menjawabnya. Apa itu kata Ustaz?
Kata beliau, Habib tahu nggak jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia ini, berapa jumlahnya yang ikut majlis maulid? Berapa yang duduk bersama para ulama? Berapa jumlahnya yang pernah duduk bersama para habaib? Tahu ulama itu siapa? Kenapa saya katakan setiap saya di acara dimanapun berada, saya jelaskan habaib itu kemuliaannya seperti ini, ulama itu kemuliaannya seperti ini. Kenapa? Karena ini sebabnya. Ternyata yang duduk sama habaib betul-betul sedikit jumlahnya, yang duduk di majlis maulid betul-betul sedikit jumlahnya. Ternyata guru kami bertanya kepada beliau, antum ini siapa? Kok bisa bertanya dengan pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa seperti ini? Maka beliau mengatakan, saya ini peneliti ya Habib. Saya peneliti yang mana saya mengambil sampel daripada apa yang saya teliti ini dari RT, RW, kecamatan, kelurahan sampai kota. Itu saya cari daripada seluruh kabupaten dan kota, sehingga pada saat dihitung, ditotalkan, itu sangat-sangat kaget kita semua yang pada saat di situ. Ternyata jumlah daripada penduduk muslim yang ada di Indonesia ini yang berKTP kan muslim, itu hanya 15% saja yang pernah duduk seperti kita ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, ternyata 15%. Lalu ternyata yang hadir ke tempat-tempat maulid yang sebagainya semuanya itu ternyata orangnya itu lagi, itulah, ini ibu-ibu lagi, ini ibu-ibu lagi, ini abang-abang lagi, ini abang-abang lagi, ini bocah atau ini dia lagi ketemunya. Betul. Oleh karenanya saya pengen ngajak, yuk mari semuanya. Ini juga bukan ajakan kami saja, tapi ini terus turun temurun daripada langsung dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad nggak minta daripada jabatan kita. Demi Allah, Nabi Muhammad nggak minta itu semua. Nabi Muhammad nggak minta hartanya kita. Nabi Muhammad nggak minta apapun dari kita. Cuma Nabi Muhammad minta satu dari kita. Semuanya dari kita punya tanggungan masing-masing. Pulang dari sini punya tanggungan masing-masing. Apa itu? Kata Nabi Muhammad, balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada saudara kalian, sampaikan kepada kerabat kalian, sampaikan kepada tetangga kalian, walaupun satu ayat, walaupun satu kebaikan, walaupun satu nasihat, walaupun satu teguran kepada mereka semua. Karena mereka semua saat ini jauh daripada Allah, jauh daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, tetangga mohon maaf misalkan ada keberisikan seperti ini, mungkin terganggu telinganya, tapi demi Allah saya katakan, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang maulidnya kita baca, beliau mengatakan, fa bidzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Kata beliau, apa kata beliau, majlis-majlis perkumpulan semacam ini yang disebut yaitu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membuat harum suatu daerah, akan membuat harum suatu kota, akan membuat harum suatu kampung. Insya Allah, karena maulid Nabi Muhammad, kampung ini bakalan barokah, amin. Kampung ini bakalan sejahtera, amin. Kampung ini bakalan mencetak daripada anak-anak muda yang membanggakan keluarganya, amin. Dan semua anak-anak muda yang di sini sangat-sangat luar biasa banyaknya. Kalau misalkan saya melihat anak-anak muda di sini, cuma bayangan saya satu. Apa bayangan saya? Mau yang perempuan, mau yang laki-laki. Bayangan saya cuma satu. Bagaimana kalau mereka bisa menjadi tentara-tentaranya Nabi kita Muhammad SAW? Bagaimana kalau misalkan mereka ini anak-anak kecil ini, mereka semua menjadi ulama Nabi Muhammad SAW? Maka betul-betul demi Allah saya katakan, kebahagiaannya betul-betul luar biasa dirasakan sama orang tuanya. Nggak percaya? Nggak percaya. Saya punya orang tua. Saya punya ibu, alhamdulillah masih sehat. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Karena berkat beliau lah saya bisa ada di sini. Beliau, saya punya ibu. Pernah sewaktu saya tanya kepada beliau, Umi, dulu pada saat saya masih sekolah SD, Umi sekolahkan saya di pondok pesantren. Itu kira-kira kalau misalkan saya sekolah di pendidikan formal, saya bisa lulus S1, S2 dan sebagainya, saya bisa bekerja, saya bisa menghasilkan uang setiap bulannya, saya kasih ke Umi.
dengan dibandingkan saat ini saya berdakwah, saya habiskan waktu saya habiskan umur saya habiskan tenaganya saya untuk Allah dan Nabi Muhammad, kira-kira Umi pilih yang mana kebahagiaannya? Apa kata Umi? Sambil menangis Umi saya berkata, demi Allah Beb, saat ini Umi nggak butuh lagi uang. Betul Bu? Kira-kira butuh uang apa butuh cinta seorang anak? Mau dikasih uang tapi setiap harinya disuruh-suruh sama anaknya, dijadiin babu, mau? Demi Allah saat ini kejadian seperti itu semua di mana-mana. Kira-kira siapa itu mereka? Saya mau katakan, saya mau jelaskan siapa itu mereka. Ternyata mereka itu bukan daripada anak-anak santri. Betul? Demi Allah kalau misalkan anak santri ini bakalan bersujud-sujud depan orang tuanya. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang pengarangnya selalu Maulid Simtudorol selalu dibaca di mana-mana, beliau setiap harinya mencium tangan ibunya bolak-balik, mencium kening ibunya, beliau cium kedua kaki ibunya setiap beliau mau berangkat sekolah. Setiap beliau pulang daripada sekolah, beliau lakukan hal itu juga. Setiap itu semua beliau lakukan sampai beliau menikah, sampai beliau punya anak, sampai beliau punya cucu, ibunya meninggal, baru itu semua selesai. Kira-kira bagaimana anak-anak kita bisa seperti itu kalau mereka tidak pernah dididik, mereka tidak pernah diajarkan, mereka tidak pernah diasupi dengan ilmu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah tidak akan bisa. Kenapa? Karena saat ini ulama mengatakan saat ini tempat yang teraman, tempat yang paling bisa untuk menjaga anak cucu keturunan kita dan generasi muda kita hanya ada di 4 tempat saja. Hanya di 4 tempat saja. Silahkan ibu pilih 4 ini, insya Allah ibu punya anak keturunan, bapak-bapak punya anak keturunan, semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala, menjadi orang-orang sukses, membahagiakan keluarga kita semua. Yang pertama adalah mereka yang masuk di pondok-pondok pesantren. Itu pasti menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Sebagaimana kita punya guru Habib Lutfi Al-Haddad, beliau mondok pesantren. Beliau sekarang luar biasa. Kalau misalkan kita ingin mencari dunia, kurang apa lagi beliau? Beliau mencari ridhonya Allah Ta'ala, ridhonya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dunia mengejar. Kalau misalkan kita kejar dunia, maka apa yang kita akan dapatkan? Dunia itu akan lari meninggalkan kita, dan kita akan capek lelah untuk mengejarnya. Tapi kalau kita kejar Allah Ta'ala, maka dunia itu akan mengejar kita. Kalau kita pengen punya anak yang dikejar sama dunia, masukin pondok pesantren, buru-buru. Yang kedua yang akan aman anak keturunan kita adalah di tempat yang semacam ini. Di tempat yang semacam ini ataupun di madrasah-madrasah dunia. Kalau misalkan pagi harinya anak kita masuk ke pendidikan formal, SMP, SMA, SMK, silahkan. Tapi jangan lupa, daripada sore harinya masukkan anak-anak kita ke madrasah diniyah. Mohon maaf saya mengatakan ini bukan saya bermusuhan dengan pendidikan formal. Saya pun S1, kan begitu. Saya bukan bermusuhan. Tapi satu, kenapa saya katakan ini? Di mana-mana saya katakan. Kira-kira saya pengen tanya antum semua, jawab yang jujur, yang kompak, yang keras. Kira-kira malam minggu ada nggak yang tawuran? Kira-kira malam minggu ada nggak yang masuk hotel? Kira-kira malam minggu ada nggak yang mabok-mabokan? Yang narkoba ada nggak? Mau tahu nggak itu mereka siapa? Apakah anak santri? Apakah anak santri begitu? Demi Allah bukan. Oleh karenanya, gimana anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa membanggakan kita, nggak nyakitin kita. Kalau misalkan tiba-tiba dimasuk penjara, ya Allah ya Rabbi, bagaimana susah. Di sini ada Pak polisi, kaget pasti. Banyak betul anak-anak sekolahan yang masuk penjara, banyak. Ada yang begal, ada yang mencuri. Kenapa mereka itu semua bisa mereka lakukan? Karena mereka tidak pernah diberikan fondasi agama. Oleh karenanya yang ketiga yang bisa mengamankan anak cucu keturunan kita adalah mereka-mereka yang ada di majlis ta'lim seperti ini. Jangan pernah tinggalkan majlis ta'lim. Jangan pernah jauh-jauh dari majlis ta'lim. Dimanapun ada majlis ta'lim, datangi. Insya Allah
keluarga kita, anak-anak keturunan kita, suami kita bakalan dapat berkahnya. Dan yang keempat, yang bisa membuat aman keluarga kita dan anak keturunan kita adalah mereka-mereka semua yang panggil guru-guru untuk mengajarkan anak kita. Leskan. Sebelum saya tutup, saya mau kasih ijazah, namanya ijazah sholawat. Ya, terakhir ini ijazah sholawat. Insya Allah ijazah sholawat ini yang punya anak yang kurang baik, baca sholawat ini, insya Allah anaknya baik. Yang kurang soleh, insya Allah jadi soleh solehah. Yang banyak utangnya, insya Allah dilunasin. Di sini banyak utangnya semua, amin, paling keras deh. Banyak utangnya. Insya Allah pulang dari sini lunas semuanya. Berkah salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Nah, ini sholawat namanya sholawat al-busyra. Antum bisa ketik di Google, namanya sholawat al-busyra. Dibaca kapan? Dibacanya 41 kali. Ini ijazah sholawat ini langsung daripada guru kami, yaitu Dr. Hafizullah bin Hasan Baharun. Beliau langsung mimpi Nabi Muhammad SAW, yang mana mimpi Nabi Muhammad mengatakan siapa yang membaca sholawat ini 41 kali, maka sama saja membaca Yasin sebanyak 41 kali. Di sini yang ada yang kuat baca Yasin 41 kali. Misalkan Maulid Nabi Muhammad juga baca Yasin 41 kali, kira-kira ada yang datang enggak? Nggak ada yang datang, nggak ada yang kuat, nggak ada yang mampu. Oleh karenanya Nabi Muhammad perhatian sama kita luar biasa. Orang-orang dulu pengen mengabulkan hajatnya, pengen dapatkan cita-citanya, harapannya itu baca Yasin sebanyak-banyaknya. Nah, Nabi Muhammad tahu umat sekarang nggak ada yang bisa mampu untuk melakukan hal itu, sehingga dipermudah lagi oleh Nabi Muhammad. Siapa yang baca Yasin 41 kali, maka sama saja membaca Yasin sebanyak 41 kali. Kurang lebih mohon maaf, minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Agama dari Ali Zain Abidin Hamid Ali Drus. Mungkin waktunya cuma 10 menit karena panitia ngomong jam 11 sudah selesai. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemuliaan selain daripada kemuliaan yang Allah limpahkan kepada Nabi. Maka apa yang kita agungkan untuk bersolawat, kisah dan teladan Nabi mulia yang begitu agung, yang begitu dahsyatnya, yang luar biasa, menjadikan kepada kita untuk terus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kecintaan kepada kita kecuali cinta kita kepada Nabi Muhammad lebih daripada segalanya, saudara. Maka dikatakan oleh Sahibul Burdah Al-Imam Busiri, wal habibul ladzi turja safa'atu, dialah kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita semua bersolawat, yang karenanya kita berpengharapan untuk mendapatkan syafaatnya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu. Tahu Bu kumpulnya kita di sini? Tahu Bu? Tahu Pak? Kita kumpul kenapa kok di sini? Harapan kita bukan sekedar serta-merta untuk kita bersolawat qasidah, bukan daripada sekedar kita kumpul bersama, kita adakan maulid Nabi, bukan sekedar seremonial belaka, akan tetapi jauh daripadanya kenikmatan kita bisa bersolawat kepada Nabi sebelum hati kita menjadi gelap, sebelum hati kita menjadi keras, sebelum menjadi mengkarang kita punya hati. Jangan pernah kita berhenti untuk memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji Nabi,
terus kita bersolawat kepada Nabi, apapun bentuknya, tidak ada celah sedikit pun bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia semua dhaif, lemah. Manusia banyak dosa, jangan cuma sekedar salah, dosa banyak. Ini kagak berlaku bagi Nabi Muhammad. Nggak ada noda bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sempurna. Dia sempurnanya sebagaimana Al-Mustafa. Dia adalah bagaimana yang digambarkan daripada kitab-kitab maulidnya Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa memberikan kepada kita syafaat kecuali Nabi Muhammad. Maka kita puji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, puji Nabi Muhammad. Akan tetapi jangan puji Nabi Muhammad sebagaimana orang-orang Nasrani menganggap daripada Isa sebagaimana anak Tuhan, Isa sebagai daripada bapak Tuhan. Apa kata Nabi? La tatruni kama atratil nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji aku, jangan kalian banggakan aku, jangan engkau kalian jadikan kami ini. Saya jangan engkau jadikan sebagaimana orang-orang Nasrani menjadikan kepada Isa sebagai anak daripada Tuhan. Silahkan puji Nabi, terus kita puji Nabi, karena dari segi nama Ahmad sudah mendapatkan pujian. Muhammad adalah mereka yang paling banyak dipuji. Ini Nabi Muhammad. Jadi bagaimana kagak kebingungan orang-orang Abu Jahal CS, orang-orang Abu Lahab CS, orang-orang Abu Sufyan sebelum masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana mereka, saudara? Mereka memonopoli, memblokir, memblokade Nabi Muhammad sampai menutup daripada itu perut, daripadanya mengikat di itu perut daripada beberapa butiran daripada batu-batu kecil. Karena apa? Mereka diberikan oleh Allah keistimewaan. Contoh suri toladan. Begini manusia. Manusia bukan sekadar karena keadaan kita yang papa, yang miskin papa, yang kagak punya harta benda banyak. Bukan itu ukurannya. Karena dunia, saudara, dunia itu hina dina. Dunia itu bukan segalanya. Dunia hanya sementara. Jangan kita permainkan Nabi, karena di dalam diri Nabi ada suri toladan yang terbaik, suri toladan yang terindah. Jangan kita bikin mainan, apalagi marah, saudara. Jangankan yang menganggap dirinya Nabi, yang melecehkan Nabi luar biasa. Ada yang baru-baru lalu nama Nabi dipelesetkan, nama Nabi dipelesetkan, nama Nabi dipelesetkan. Ya Allah, bagaimana sahabat Nabi yang didoktrin oleh Nabi, begitu cintanya kepada Nabi. Seorang Amr ibn Wud, seorang algojonya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang luar biasa, saudara. Nggak ada yang mampu mengalahkannya. Seorang pecinta Nabi, seorang yang sangat dekat dengan Nabi. Dia juga daripada menantu Nabi, dia juga sepupu Nabi, sahabat Nabi pula. Apa yang dikatakan? Kalian semua yang datang di sini, mana dia orang-orang yang berani syahid di jalan Allah, yang katanya nanti kalau mati dalam membela agamanya bakal masuk kepada surga? Mana di antara kalian hadapi aku, Muhammad, katanya Amr ibn Wud. Sayyidina Ali yang remaja kagak terima. Sayyidina Ali karamallahu wajhah tidak terima. Nabinya, sahabatnya yang dikasihi oleh Allah diperbuat sedemikian adanya, dibuat seperti itu. Apa katanya? Wahai Nabi, izinkan aku untuk maju ke depan, izinkan aku untuk maju ke depan. Jangan Ali,
Jangan Ali, itu Amr ibn Wud, itu Al-Quju, itu panglima mereka. Enggak tega itu Nabi, takut kenapa-kenapa kepada Sayyidina Ali. Akan tetapi saudara, ini nantang lagi kembali menyuarakan, Muhammad, mana sahid kamu, keluarkan. Oh, kagak kuat ini Sayyidina Ali, kagak kuat. Dia ambil pedang, dia datang kepada Amr ibn Wud di atas kudanya. Itu Amr ibn Wud. Anak muda, siapa engkau? Aku Ali ibn Abi Thalib. Oh, engkau anak muda akan melawan aku. Pergi engkau, enyah engkau dari sini. Bisa-bisa engkau aku bunuh, aku panggal engkau punya kepala. Saya pemuda, kau pergi. Bukan musuhku kau. Apa kata Sayyidina Ali? Enggak banyak bicara, enggak banyak cakap. Dia langsung buka daripada pedangnya, dia ambil pedangnya. Biarkan kamu tidak mampu untuk membunuhku, tapi aku yang bakal membunuhmu. Wahai Amr ibn Wud, luar biasa pertolongan Allah beserta dengan doa Nabi Muhammad yang mulia. Itu pedang menghempaskan kepada empat-empatnya daripada kaki kuda. Di atasnya itu ada Amr ibn Wud. Kuda terjungkal dan Amr ibn Wud mati dalam keadaan bukan syahid tapi sangit. Ini doktrin saudara, doktrin dari Nabi. Mana cinta kita kepada Nabi? Mana kasih sayang kita kepada Nabi? Nabi nunggu, menggaransikan hidupnya, menggaransikan surganya. Bakal kita menuju kepada surganya. Itu nungguin ngelihat daripada neraka yang masuk siapa dia, sehingga Nabi ditanya. Itu Nabi ada di sebelah kiri ars. Adanya sebelah kiri ars itu neraka. Kenapa kok ada di sebelah kiri? Manakala umatku, siapa mereka yang bakal masuk ke dalam neraka, aku akan yang memberikan syafaat kepadanya. Luar biasa. Ini Nabi yang kita sholawatin saudara. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kecintaan Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada segalanya. Mudah-mudahan jalan kita ditujukan kepada Nabi Muhammad. Hidup kita hanya demi Nabi Muhammad. Langkah kaki kita demi Nabi Muhammad. Mata kita demi mendapatkan cinta Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua saudara. Dan tidak ada yang paling penting. Bayangkan saudara, bagaimana saat kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Apa yang mesti kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana tangan kita yang penuh dengan maksiat bersalaman dengan Nabi Muhammad. Mata kita yang penuh maksiat menatap wajah mulia Nabi Muhammad. Bagaimana saudara dengan langkah kaki kita, tempat duduk kita? Bagaimana saat kita duduk bersama Nabi Muhammad? Bagaimana kecintaan kita Nabi Muhammad? Mudah-mudahan Allah jaga cinta kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala aminin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin wa fana ya rabbal bala ya Allah wa ya rabbal bala ya rahman wa ya rabbal bala ya rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul kata bini wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia diantar kamu undangan kemana makannya rahatnya.